البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 351 dari pembahasan Syarah Sahih Bukhari jilid yang ketiga. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah, wa amma hadisu Abi Sa'id, adapun hadis Abi Sa'id, fa innal Bukhari ya asqata ba'dah, maka sesungguhnya Imam Bukhari menghilangkan sebagiannya. Ya langsung qala Malik, atau mungkin sebagian matannya misalkan walam yusnidhu, ia tidak menyebutkan sanadnya secara lengkap. Wa huwa hadisun masyhur min riwayati Malik fi ghairil Muwatta. Ini hadis yang terkenal dari riwayat Malik yang di luar Muwatta. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Wala syakka annal mu'allaq fil asal min qismil munqati. Dan tiada keraguan bahwasanya hadis yang tergantung pada asalnya termasuk dari jenis hadis yang terputus, tidak bersambung. Qala al-allamatul Karmani rahimahullah, fa in qult, jika Anda mengatakan hal yasduqu alaihi ismul munqati bi istilahil muhaddisin, apakah sesuai untuk riwayat tadi dipanggil sebagai hadis munqati dengan istilah para ahli hadis? Qultu na'am, ya, li'annal munqati ma lam yattasil isnaduhu ala ayyi wajhin kan, karena yang namanya munqati, sanad yang putus, adalah sanad yang, yaitu hadis yang sanadnya tidak bersambung dalam bentuk apapun, bagian depan ke belakang atau tengah, dua berturut-turut ataukah bagaimana, terpisah-pisah, semuanya dipanggil dengan istilah munqati. Kemudian dikatakan di sini lakinnahu munqati'un hukmuhu hukmul muttasil. Tetapi hadis tadi munqati, namun hukumnya hukum muttasil fi kaunihi sahihan, dalam keadaannya sahih, yaitu kenyataannya dia sahih. Lima ulima min syartil Bukhari, berdasarkan apa yang telah diketahui dari syaratnya Imam Bukhari, wa syartil kitab, syarat dari kitab beliau. Walaupun dohirnya nampak munqati, tapi sudah ada penyambungnya di sisi yang lain. Naam huwa hadisun musnad. Iya, dia ini hadis yang musnad, bersambung. Waqad awsalahu ba'dul muhaddisin. Sebagian muhaddisin telah menyambungnya, menghubungkannya. Akhrajahun Nasa'i fi sunanih. Faqal akhbarani Ahmad ibnul Mu'alla ibni Yazid. Qal haddatsana Sofwan ibnu Shalih. Qal haddatsana Al-Walid. Qal haddatsana Malik. Cuma jadi agak panjang ya. Tapi tak apa, daripada kita tidak tahu sanadnya terputus bagaimana. Ini bersambung tetapi agak panjang. An Zaid bin Aslam bih, dan seterusnya. Ana sebutkan dalam catatan kaki, kesimpulannya sanadnya hasan, rawinya dibahas di situ. Kemudian juga disambung dari jalur yang lain. Wa akhrajahu Ibnu Mandah fil iman. Ibnu Mandah punya kitabul iman, punya kitabut tauhid juga. Faqal amba'ana Umar ibnu Rabi ibni Sulaiman bi Misr. Qal haddatsana Tahir ibnu Isa Abul Husain al-Muadzin. Perpindahan sanad. Wa amba'ana Ahmad ibnul Hasan ibni Utbah. Qal haddatsana Abu Zamba. Qal haddatsana Zaid ibnu Bishr. Qal haddatsana Abdullah ibnu Wahab. Qal akhbarani Malik ibnu Anas. Ya, sanadnya jadi agak panjang. Padahal kalau dari Bukhari ke Imam Malik kan cukup satu aja ya biasanya. Dari Abdul Aziz Al-Uwaisi misalkan. Cuma sayangnya Imam Bukhari tidak menyebutkan siapa yang beliau hilangkan itu. Tapi tak apa, yang penting
Kesimpulannya sanadnya ini telah tersambungkan. An Zaid ibni Aslam bih. Toyib. Untuk yang ini, untuk yang pertama telah Anda sebutkan pembahasannya sanadnya dhaif. Adapun untuk yang kedua ini sanadnya hasan. Toyib, berarti apa? Saling menguatkan, tak masalah. Kesimpulannya telah Anda sebutkan di situ fasanad bima qablahu jayyid insyaallah. Jadi jayyid lebih bagus dari hasan. Toyib. Kita lanjutkan. Qal wa akhbarahu wa akhrajahu Ibnul A'rabi. Ahmad ibnu Muhammad ibni Ziyad fi Mu'jamih. Nomor yang Anda sebutkan situ at-tasi' wa sab'in ba'da arba'imi'ah. Faqal akhbarana Muhammad qal akhbarana Ahmad ibnu Yahya al-Ahwal qal akhbarana Malik ibnu Anas. Alhamdulillah tersambung lagi. An Zaid ibni Aslam bih. Pembahasan sanadnya cuma sayangnya apa? Sanadnya lemah sekali. Muhammad guru dari Ibnul A'rabi, Abu Ja'far Muhammad ibni Utsman ibni Abi Syaibah Al-Hafidh Al-Bari Sikoh. Tapi yang berikutnya Ahmad ibnu Yahya Al-Ahwal dan seterusnya dhaif jiddan. Nah, berarti sayangnya di situ. Kita kembali ke atas. Qal fatabayyanat bihadhihi turuq, maka menjadi jelaslah dengan sanad-sanad ini sihhatu mu'allaqil Bukhari, sahihnya mu'allaqnya Bukhari, terutama dengan sanad pertama, sanadnya An-Nasa'i. An-Nasa'i hasan ya kesimpulannya. Iya hasan. Ditambah dengan hasan yang lain. Boleh jadi sahih li ghairi, punya Ibnu Mandah itu. Wa yuqawwihi aidan, dan ini juga dikuatkan walaupun bukan dari jalur Malik tapi yang setara dengan Malik. Ana Sufyan bin Uyainah qataba Malikan. Sufyan bin Uyainah mendukung Imam Malik. Dua-duanya selevel. Kama akhrajahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Faqal akhbaranahu Abul Husain ibnu Bushran. Qal akhbarana Ismail ibnu Muhammad As-Saffar. Qala hadatsana Sa'dan ibnu Nasr. Qal akhbarana Sufyan ibnu Uyainah. Ini semua rawinya imam. Nama-nama tadi itu. An Zaid ibni Aslam bihi marfu'an. Wa hadha sanad sahih. Tahrijnya telah ada di bawah situ. Wa sayati dzikru ba'di asanidil hadis, dan akan datang penyebutan sebagian sanad hadis inda ba'dil a'immah, diriwayatkan oleh sebagian imam. Qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah, hadzal hadis akhrajahu huna mu'allaqan. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan secara tergantung. Fa inna bainahu wa baina Malikin wasithah, karena antara Bukhari dan Malik ada perantara. Li'annahu lam yasma' minhu, karena jelas ya Imam Bukhari tidak dengar dari Imam Malik. Baik. Waqad wassalahu Abu Dzar Al-Harawi, telah disambung dihubungkan oleh Abu Dzar Al-Harawi fi ba'din nusakh, di sebagian naskah. Faqala Abu Dzar akhbarana An-Nadrawi qala haddatsana Al-Husain ibnu Idris qala haddatsana Hisham ibnu Khalid qala haddatsana Al-Walid ibnu Muslim qala haddatsana Malik fadzakara wa asnadahu An-Nasa'i an Ahmad ibn al-Mu'alla ibni Yazid an Safwan bin Salih anil Walid ibni Muslim an Malik. Wa qad wasalahu Al-Ismaili bi ziyadatin fih, dengan ada tambahan faqal akhbaranil Hasan ibnu Sufyan Al-Farawi. Baik. Dia memang nasabnya ke Al-Farawi, tetapi juga apa? Dikatakan memang gurunya sampai 1000 rawi gurunya. Haddatsana Humaid ibnu Qutaibah Al-Asadi qal qara'tu ala Abdullah bin Nafi' As-Sa'iq anna Malikan akhbarah. Qal wa akhbarani Abdullah ibnu Muhammad ibni Muslim. Qal amba'ana Yunus ibnu Abdul A'la. Qal haddatsani Yahya bin Abdullah ibni Bukair. Qal akhbarana Abdullah ibn Wahab. Qal amba'ana Malik ibn Anas wal lafdhu li ibn Nafi'. Siapa tadi Abdullah? Baik. An Zaid ibni Aslam an Atha ibni Yasar an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal inna idza aslamal abad, jika seorang hamba masuk Islam, kataballahu lahu kulla hasanatin qaddamaha, Allah mencatat untuknya semua kebaikan yang telah dia perbuat di masa sebelum Islamnya. Wa maha anhu kulla sayyi'atin zalafaha, dan menghapus darinya semua kesalahan yang telah pernah dia kerjakan. Summa qilalah, kemudian dikatakan padanya,
Iktani fil amal, perbaharui amalan, yaitu mulai amalan. Iya, sekarang lembaran baru, tapi amal soleh yang sebelumnya dikekalkan oleh Allah. Allah Maha Baik. Al hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ah. Satu kebaikan itu 10 kali lipatnya hingga mencapai 700 kali lipat. Wasayyi'atu bimithliha illa ayyaghfirallah. Keburukan semisal, balasannya semisal kecuali jika Allah mengampuni. Ini semua diriwayatkan oleh Al-Ismaili ya. Cuma anak tak punya bukunya Al-Ismaili, padahal penting. Tayyib, amba'ana bihi ghairu wahid minhum syaikhuna Qutbuddin Al-Halabi. Qala amba'ana Muhammad ibnu Abdul Mun'im Al-Mu'addib. Qala amba'ana Abu Bakar ibnu Baqa. Qala amba'ana Yahya ibnu Sabit. Qala amba'ana Abu Bakar Ahmad Al-Burqani, boleh Al-Barqani. Qala amba'ana Ahmad ibnu Ibrahim ibnu Ismail Al-Ismaili fadzakarah. Selesai dari taudihnya Ibnul Mulaqin. Intinya hadisnya Bukhari sudah disambung dari berbagai jalur. Wa qala Daruqutni fi kitab Gharaibi Malik. Keanehan, keasingan riwayat Malik. Ittafaqaha ula ittis'ah. 9 orang yang menjadi muridnya Imam Malik bersepakat. Siapa aja nih di sini? Ibnu Wahab, wal Walid ibnu Muslim, wa Talhah ibnu Yahya, wa Razin ibnu Syuaib, wa Ishaq al-Farawi, wa Sa'id az-Zubairi, wa Abdullah ibnu Nafi, wa Ibrahim ibnu Mukhtar, wa Abdul Aziz ibnu Yahya. Farawauhu an Malik an Zaid an Atha an Abi Sa'id. Wa khalafahum Ma'an ibnu Isa. Oh ini agak berat ya. Ma'an bin Isa al-Qazzaz min asbatin nas fi Malik. Tapi tak masalah karena yang lain pun kuat-kuat. Kita lihat nanti yang dirojihkan Daruqutni. Farawahu an Malik an Zaid an Atha an Abi Hurairah. Banyak ulama memaafkan seperti ini. Sama saja ke Abu Sa'id atau ke Abu Hurairah karena Atha meriwayatkan banyak dari kedua orang itu dan sama-sama apa? Sama-sama sahabat, tidak masalah. Sebagaimana dalam taudih, bukan mustahil atau memiliki 2 guru dari kalangan sahabat dalam hadis itu, bukan mustahil juga. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu qala Malik hakadza dzakarahu mu'allaqan. Demikianlah Imam Bukhari menyebutkan secara tergantung. Walam yuwassilhu fi maudhi'in akhar. Bukhari tidak menyambungnya di tempat lain. Min hadzal kitab, dari kitab ini. Waqad wassalahu Abu Dar Al-Harawi. Tapi telah disambung oleh Abu Dar Al-Harawi fi riwayatihi lis-sahih. Faqala aqibah, ini harusnya aqibah ya tanpa titik 2. Setelah menyebutkan itu beliau mengatakan akhbaranahu an-Nadhrawi. Nadhrawi huwa Al-Abbas ibnul Fadl. Qala hadatsana Al-Hasan ibnu Idris. Qala hadatsana Hisham ibnu Khalid. Qala hadatsana Al-Walid ibnu Muslim an Malik bih. Wa kadza wasallahu An-Nasa'i. Demikian pula disambung oleh Nasa'i min riwayatil Al-Walid ibni Muslim hadatsana Malik fadzakarahu atamma mimma huna. Lebih lengkap daripada yang di sini. Kama sayati, seperti yang akan datang. Wa kadza wasallahu Hasan ibnu Sufyan min tariqi Abdullah ibni Nafi wal Bazzar min tariqi Ishaq al-Farawi. Baik. Anil Ismaili min tariqi Abdullah ibni Wahab wal Baihaqi fi Syu'ab min tariqi Ismail ibni Abi Uwais kulluhum an Malik. Agak panjang ya, padahal Imam Bukhari langsung beliau adalah murid dari Ismail bin Abi Uwais, sering disebut. Tapi Bukhari tidak menyebutkan kali ini ya. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi mukhalafati Ma'an li sa'iri ruwati Malik. Bagaimana sekarang penyelisihan Ma'an bin Isa terhadap semua rawi Imam Malik 9 itu, wa riwayatuhu syadzah. Riwayat beliau terhitung yaitu berarti apa? Syadzah, menyendiri. Walaupun beliau asbatun nas, tapi kita tahu asbatun nas fi Malik banyak sekali, bukan hanya Ma'an bin Isa. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa rawahu Sufyan ibn Uyainah an Zaid ibn Aslam an Atha mursalan. Wa rawainahu fil Khal'iyat. Kami meriwayatkan juga dalam kitab Khal'iyat. Tak tahu kitabnya Al-Hafidz ini ya. Wa qad hafidha Malik al-wasla fi. Imam Malik telah menghafal riwayat yang mausul, yang bersambung. Jadi tak masalah yang mursal tidak membuat cacat riwayat yang bersambung. Wa huwa atqan li hadisi ahli Madinah min ghairi. Beliau lebih kuat
untuk lebih mantap di dalam hadis Ahlul Madinah daripada yang lainnya. Sementara apa? Zaid bin Aslam jelas Ahlul Madinah. Tayyib. Dibanding dengan apa? Imam Sufyan bin Uyainah, beliau Ahlu Makkah. Wa qala al-Khatib huwa hadisun sabit. Ini hadis yang pasti, yaitu hadis Abi Sa'id. Tayyib. Kemudian wa dzakarul Bazzar anna Malikan tafarrada bi waslih. Bazzar menyebutkan Imam Malik menyendiri dengan penyambungan hadis ini, tapi tidak masalah. Selesai dari Fathul Bari. Qultu musta'inan billah ikhtiyarul Bukhari riwayata Malik fi sahihih, pilihan Imam Bukhari untuk meriwayatkan hadisnya Imam Malik dalam sahihnya bisi ghatil jazm. Ini kurang ya bisi ghatil harusnya. Ya dulu ala sihhati hadal hadis, menunjukkan sahihnya hadis ini minimal apa? Ingdal Bukhari. Waqat marra bina mutaba'atu Sufyan bin Uyainah, tapi bukan dari jalur yang mursal. Telah kita lewati Sufyan bin Uyainah juga mendukung Imam Malik, bukan yang mursal tapi yang telah kita lewati. Min hadis si Abi Sa'id al-Khudri marfu'an. Sekarang kepada intinya syarhul hadis. Qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aslamal abd," jika seorang hamba masuk Islam. Dengar yang baik. Fahasuna islamuh, kemudian Islamnya itu bagus. Wal muradu bil ihsani fil Islam, yang dimaksudkan dengan ihsan di dalam Islam yaitu Islamnya bagus bagaimana? Huwa ayyadkhulal abdu fi dinil Islam zahiran wa batinan. Si hamba tadi masuk ke dalam agama Islam lahir dan batin, tidak seperti para munafikun itu. Sidqan wa yaqinan, dengan jujur dan yakin. Wa yataqayyadu, dia mengikatkan diri bimtisalil awamir, dengan melaksanakan perintah-perintah, wajtina bin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan, ma'a ikhlasin. Si bagusnya itu ya disamakan ya. Kalau al ma'al ikhlas wal muraqabah, dengan apa? Ikhlas dan merasa diawasi oleh Allah. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, fa innal murada bi ihsanihi fil Islam, maka sesungguhnya yang diinginkan dimaksudkan dengan berbuat ihsan dalam Islam adalah fi'lu wajibatih, menjalankan kewajiban-kewajibannya, walintihau an muharramatih, berhenti dari perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Wabil isaati fil Islam, yang dimaksudkan berbuat buruk dalam Islam, irtikabu ba'di mahdzuratih, melakukan beberapa perkara yang terlarang. Allati kanat turtakabu fil jahiliyah, yang biasa dilakukan oleh orang itu di masa jahiliyah. Sudah masuk Islam tapi masih melakukan perkara yang biasa dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Nah, ini berarti Islamnya ada isaah, berbuat buruk dia. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, wa makna husni islamil mar', makna bagusnya Islamnya seseorang, ad-dukhulu fihi bidzahir wal batin jami'an. Dia masuk ke dalam Islam lahir dan batin secara keseluruhan. Walaupun tak ada dari kita yang sempurna, tapi lain antara apa? Orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang di hatinya ada kemunafikan, memang sengaja ingin apa? Memelihara ajaran-ajaran kufar misalkan. Yuqalu fi urfi syara', dikatakan dalam kebiasaan syariat, husnu islami fulan, ataukah hasuna kira-kira. Bagusnya Islam si fulan idza dakhala fihi haqiqatan, jika dia masuk ke dalam Islam secara hakiki. Walaupun maksiat itu tetap ada, tapi bukanlah seperti munafikun yang memang niatnya buruk di dalam ketika masuk Islam. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah, wa qauluhu fahasuna islamu, Islamnya bagus, aslama islaman muhaqqaqan, masuk Islam dengan keislaman yang dipastikan, bari'an minasyukuk, berlepas diri dari keraguan, yakin Allah memang satu, Allah memang satu-satunya yang disembah dan seterusnya misalkan. Wala yustaratu fi takfiri sayyiati zamanil kufr, dan tidak disyaratkan di dalam penghapusan keburukan dia di zaman kekufuran. Dalam hadis kan disebutkan kalau Islamnya bagus maka keburukan di masa kekufurannya memang dihapus. Wa katbi
hasanatihi, dan dicatatnya kebaikan-kebaikan dia, kebaikan di masa jahiliyah juga tetap dicatat, tidak disyaratkan apa? Ayyuksira minat ta'ati fil Islam. Dia memperbanyak ketaatan dalam Islam. Yang penting yang wajib-wajib dilakukan, yang haram-haram ditinggalkan, tidak sampai melanggar. Maka walaupun sholat sunnahnya belumlah banyak-banyak, puasa belum banyak, bukan berarti dia dosa di masa lampau tidak diampuni. Baik. Wa yulazimul muraqabah, dan juga hendaknya dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah, wal ikhlas, senantiasa ikhlas fi af'alih, di dalam perbuatannya, kama salaf, sebagaimana telah terdahulu penyebutan ini. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu fahasuna islamuhu sara islamuhu hasanan. Jadilah Islamnya itu baik, bi'tiqadihi wa ikhlasih, dengan keyakinannya dan keikhlasannya. Akidahnya jelas, tidak malah sudah masuk Islam tapi masih meyakini boleh Allah punya anak, naudzubillah, atau yang semacam itu. Wa dukhulihi fihi, kita maktuf kemana ini ya? Dengan keyakinannya, dengan keikhlasannya, dan dengan masuknya dia ke dalam Islam bil batini wa zahir, iya, lahir batin. Wa an yastahdira inda amalih, dan ketika dia beramal, dia menghadirkan perasaan qurba rabbihi min, Allah itu dekat, yaitu senantiasa mengawasi. Wattilaihi alaih, dan Allah senantiasa melihat dirinya. Kama dalla alaihi tafsirul ihsan, sebagaimana ini ditunjukkan oleh tafsir ihsan fi hadis su'ali Jibril, dalam hadis pertanyaan Jibril itu. Ini aja ya disambung dengan ke masalah itu. Lain dengan sikapnya orang-orang munafikun. Yang Allah Ta'ala menyebutkan yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Mereka merahasiakan diri dari manusia, namun mereka tidak merahasiakan diri dari Allah, padahal Allah senantiasa menyertai mereka tatkala mereka merancang ucapan, yaitu yubayyitun, membuat rancangan-rancangan ucapan yang buruk terhadap Rasul dan para sahabat. Selesai dari Fathul Bari. Walam makana maqadirul ihsani mutafawitah, tatkala kadar ihsan itu berlainan, ya kita siapa dibanding dengan tokoh-tokoh, dengan para wali, dengan para sahabat. Kadar ihsan bertingkat-tingkat, tapi bukan berarti zaman sekarang tak ada lagi ihsan. Misalkan bainan nasi, antara manusia itu lain-lain. Kana masubatuhum mukhtalifah, jadilah pahala mereka juga berlainan. Ada yang 10, ada yang sampai 700, memang berlainan. Aidon juga fakullun bihasabih, maka setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan kadarnya. Qala Imam Ibnu Rajab rahimahullah, mimma yufassaru bihi ihsanul Islam, termasuk penafsiran yang dipakai untuk menjelaskan bagusnya Islam seseorang adalah antaqa ta'atul muslim ala akmali wujuhiha. Ketaatan yang dilakukan si muslim itu terjadi dengan bentuk yang paling sempurna. Jelas ini ihsan betul-betul. Wa atammiha, paling lengkap. Bihaisu yastahdirul amil, yang mana orang yang beramal dia menghadirkan fi hali amalih, dalam situasi amalannya itu qurballahi min, kedekatan Allah kepadanya, yaitu pengawasan, penglihatan. Wattilaihi alaih, yaitu penglihatan Allah kepadanya. Faya'malu lahu alal muraqabati wal musyahadah, maka dia beramal untuk Allah dengan merasa diawasi dan disaksikan. Li rabbihi, oleh Rabbnya, biqalbih, dengan hatinya. Atau mungkin maksudnya kali yang mana berarti? Yaitu kali yang jenis pertama, jenis yang paling sempurna. Seakan-akan dia menyaksikan Allah. Ini ihsan yang tertinggi ya. Seakan-akan kita melihat Allah. Melihat dengan hati tapi. Wa hadha huwa alladhi fassara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihil ihsan. Inilah penafsiran ihsan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis su'ali Jibril, dalam hadis pertanyaan Jibril alaihi salam. Wa qadalla hadis Abi Sa'id, hadis Abi Sa'id dalam bab ini, wa hadis Abi Hurairah, dan hadis Abi Hurairah al-madhkuran yang disebutkan telah menunjukkan ala anna mudha'afatal hasanat, bahwasanya dilipat gandakannya kebaikan-kebaikan lil muslim, untuk si muslim, bihasabi husni islami, sesuai dengan bagusnya Islam dia, ya kualiti lain-lain, maka pahala pun ya jadi lain-lain. Selesai dari Fathul Bari.
Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.